kita bertemu lagi pada pertemuan ke-10 perkembangan telematika di Indonesia. Karena kemajuan teknologi yang sangat cepat, akhirnya telematika di Indonesia menjadi latar belakang terjadinya percepatan teknologi. Tidak hanya untuk kalangan tapi semua terdampak telematika. Government, banking, retail, education, kesehatan, manufaktur, real estate, semuanya, perdagangan terkena dampak perkembangan telematika di Indonesia. Yang menjadi latar belakang perubahan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Kemampuan berpikir dan berinteraksi antar sesama dalam proses yang sangat panjang menghasilkan peradaban. Beberapa ilmuwan telah membuat pembabakan atau periodisasi atau peradaban manusia. Salah satunya adalah Alvin Toffler. Menurut Alvin Toffler, peradaban manusia terdiri dari 3 zaman. Zaman pertanian, zaman industri, dan zaman informasi. Zaman informasi ini menegaskan bahwa jarak geografis tidak lagi menjadi faktor penghambat dalam hubungan antara manusia atau antar lembaga dan usaha. Berbagai informasi dapat diakses dengan mudah sekaligus cepat. Perkembangan dapat diikuti dimanapun berada, sehingga istilah jarak sudah mati atau distance is dead makin lama makin nyata kebenarannya. Zaman informasi menyebabkan jagat ini menjadi suatu dusun semesta atau global village. Kemudian zaman informasi yang sudah berkembang sedemikian rupa seperti sekarang ini, dengan adanya dukungan teknologi inilah yang menyampaikan beragam dan banyak informasi. Teknologi telematika selama beberapa dasawarsa ini telah berkembang sehingga mampu menyampaikan atau mentransfer sejumlah besar informasi yang beredar di jagat ini yang begitu pesatnya. Sehingga perkembangan telematika di Indonesia, sementara itu di Indonesia berkembang telematika masih tertinggal apabila dibandingkan China misalnya. Kita kini sudah dapat mendahului republik ini dalam hal aplikasi komputer dan internet. Begitu pula Singapura, Malaysia, dan India yang jauh meninggalkan Indonesia. Tampaknya masalah politik will, pemerintah yang belum serius serta belum beresnya aturan fundamental adalah penyebab kekurangan tersebut. Itu dasarnya di Indonesia. Dan contoh nyatanya adalah penutupan situs porno misalnya. Film fitnah menyusul dengan disebutnya undang-undang informasi. Perkembangannya sangat pelan, tapi sekarang akhirnya karena kebutuhan ini teknologi sehingga terjawab tantangan itu. Semua di aplikasi, diatur dengan perundang-undangan dengan kajian yang sangat cepat. Keadaan ini merupakan menjadi realitas objektif yang terjadi di Indonesia sekarang. Tidak termasuk wilayah yang belum tersentuh teknologi telematika, misal Indonesia Timur yang masih terbatas pasokan listrik.
amat mungkin beberapa dari wilayah tersebut belum mengenal telematika, sehingga masih harus ada pemerataan teknologi itu, sehingga menjadi ruang lingkup telematika, batasan telematika, kemudian menjadi istilah telematika merupakan adopsi dari bahasa asing. Kata telematika itu berasal dari kata dalam bahasa Prancis yaitu telematik. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1978 oleh Simon Nora dan Alan Min dalam bukunya yang berjudul Information de la Société. Telematika menunjuk pada hakikat cyberspace sebagai suatu sistem elektronik yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media, dan informatika. Dalam pengantar pada mata kuliah Hukum Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia misalnya, dinyatakan bahwa istilah telematika merujuk pada perkembangan konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media, dan informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah mandiri. Tapi kenyataannya melalui konvergensi media, telematika kemudian dipahami sebagai sistem elektronik berbasiskan digital atau yang biasa the net. Sehingga pemahaman tentang telematika adalah sarana komunikasi jarak jauh melalui media elektronik. Kemampuannya adalah mentransmisikan sejumlah gambar informasi dalam sekejap dengan jangkauan seluruh dunia dan dalam berbagai cara, yaitu dengan perantaraan suara, bisa telepon, musik, kemudian huruf, gambar, dan data atau kombinasi-kombinasinya. Teknologi digital memungkinkan hal tersebut terjadi. Seperti kita kuliah sekarang sudah pakai media bantuan untuk menyampaikan informasi itu. Kemudian jasa telematika ada yang diselenggarakan untuk umum seperti online, internet, dan ada pula untuk keperluan kelompok tertentu seperti dinas khusus, biasa disebut intranet karena kebutuhan khusus. Kemudian telematika merupakan teknologi komunikasi jarak jauh yang menyampaikan informasi satu arah maupun timbal balik dengan sistem digital. Dengan ragam bentuk telematika. Ragam bentuk yang disajikan merupakan aplikasi yang sudah berkembang di berbagai sektor, maka tidak menutup kemungkinan terjadi tumpang tindih. Semua kegiatan dalam istilah work and play dapat menggunakan telematika sebagai penunjang kinerja semua usaha dalam semua sektor ekonomi dan budaya. Bentuk-bentuk tersebut adalah seperti e-government, dihadirkan dengan maksud untuk administrasi pemerintahan, pelayanan cepat, satu lantai istilahnya. Kemudian ada e-commerce, proses transaksi perdagangan dilakukan secara elektronik. Sekarang menjadi raja. E-learning, seperti kita ini, jarak jauh, menghasilkan pergeseran dalam dunia pendidikan. Dari pendidikan tatap muka menjadi konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Terus bentuk telematika lainnya ada e-medicine, e-laboratory, e-teknologi, e-research, dan ribuan situs yang memberikan informasi sesuai bidangnya. Di luar berbasis web, telematika dapat berwujud hasil dari kerja satelit. Contohnya ialah GPS, Global Positioning System, adalah sejenis seperti GLONASS dan Galileo, atau Google Earth
3G dan kini 4G, dan kompas digital, navigasi digital untuk angkatan laut, udara, dan serta sekarang trennya adalah telekonferensi, menjamurnya telekonferensi. Perkembangan telematika di Indonesia itu melalui tahapan periode rintisan. Sejarah telematika mulai ditegaskan dengan digariskannya arti telematika pada tahun 1978. Warga Prancis, Toffler menyebut sebagai zaman informasi. Namun demikian, dengan perhatian yang minim dan pasokan listrik yang terbatas, Indonesia tidak cukup mengindahkan perkembangan telematika tersebut. Memasuki tahun 1980, perubahan secara signifikan, jauh dari harapan. Walaupun demikian, selama satu dasawarsa, learn to use teknologi informasi, telekomunikasi multimedia mulai dilakukan. Kemudian ada jaringan telepon, saluran televisi nasional secara nasional, kemudian radio secara nasional, dan internasional dalam komputer mulai dikenal di Indonesia mulai tahun 80. Kemudian tahun 90, periode pengenalan. Teknologi telematika sudah banyak digunakan dan masyarakat mengenalnya. Kemudian muncul jaringan radio amatir yang jangkauannya sampai ke luar negeri. Juga merupakan efek kreativitas anak muda ketika itu setelah dipinggirkan dari panggung politik. Kemudian disediakan wadah baru dan dikenal sebagai Karang Taruna. Itu pada sisi lain tahun 90. Kemudian pada sisi lain milis yang mulai digagas sejak tahun 80 terus berkembang sampai saat ini. Kemudian periode aplikasi pemakaian. Reformasi yang banyak disalahartikan kemudian melahirkan gejala yang serba bebas. Seakan tanpa aturan, pembajakan software, HP ilegal, perkembangan teknologi komputer, internet, dan alat komunikasi lainnya dapat dengan mudah diperoleh, bahkan di pinggir jalan atau kios-kios kecil, tentunya dengan harga yang sangat murah. Keterjangkauan secara finansial yang ditawarkan dan gairah dunia digital di era milenium ini bukan hanya mampu memperkenalkan kepada masyarakat luas, akan tetapi juga mulai dilaksanakan dan diaplikasikan. Selama perkembangan telematika di Indonesia sekitar 3 dasawarsa belakang ini membawa implikasi di berbagai bidang. Kemudahan yang disuguhkan telematika akan meningkatkan kinerja usaha sehingga menghemat biaya dan memperbaiki kualitas produk. Masyarakat juga mendapatkan manfaat ekonomis dalam peningkatan kualitas hidupnya. Begitu kita pertemuan ke-10. Sampai jumpa.